Bangun Yul. Yuli tergagap dan menoleh ke arah sumber suara lalu duduk. Buruan mandi, biar segar. Kamu sudah ditunggu Basukir. Yuli mengangguk dan segera bangkit dari ranjangnya. Ia kembali teringat kejadian beberapa jam yang lalu, di mana dirinya berjuang dalam pengarian yang baru pertama kali dia alami. Membayangkan semuanya, Yuli seketika merinding. Jiwanya masih merasa takut, walaupun tak lepas dari waduk yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Guyuran demi guyuran langsung membasahi tubuh Yuli. Dingin namun rasa segar dirasa olehnya, membuatnya mampu melonggarkan sejenak tanpa memikirkan beban. Akan tetapi, ketika Yuli selesai dari mandi, tiba-tiba saja Yuli mencium aroma amis. Penasaran, Yuli kemudian mencari asal bau itu. Dicarinya di setiap sudut kamar mandi, namun ia tak menemukan apapun. Hingga tak lama kemudian, Yuli beringsut mundur. Wajahnya pucat, mulutnya terbungkam, jiwanya kembali terguncang. Kala menyaksikan dengan jelas, sosok makhluk bertanduk itu berdiri di sudut kamar mandi paling gelap. Tak hanya itu saja, mata Yuli juga melihat dari kedua tangan sosok itu, menenteng dua kepala masing-masing di tangannya, dengan darah yang keluar berwarna merah kehitaman, dengan aroma anyir menyengat. Belum hilang rasa takut dan kagetnya, tiba-tiba tubuhnya yang masih berbalut handuk tersapu angin teramat dingin. Yuli mundur dan baru keluar dari bilik kamar mandi. Namun baru satu langkah, Yuli kembali dikejutkan dengan suara rintihan dari bilik. Jiwa Yuli benar-benar tercekat. Ia berusaha sekuat tenaga ingin berbalik, tapi seperti tertahan oleh kekuatan besar, hingga hanya berkeringat dingin yang deras dan mengucur. Yul, masuk! Tiba-tiba, ada sebuah tangan mengagetkan di pundaknya. Akhirnya tubuh Yuli mampu bergerak. Segera ia melangkah cepat mengikuti Pawaris, sosok yang menyadarkannya. Setelah selesai memakai pakaian, Yuli keluar dan bergabung bersama Pawaris dan Pasukir di ruangan tamu. Petaka besar akan segera dimulai. Jadi, kamu harus segera mencari penangkalnya sebelum terlambat. Apa kamu sanggup, Yul? Ucap Pawaris dengan serius. Enggih, Pak. Insya Allah saya sanggup demi menyelamatkan kedua teman saya, jawab Yuli. Memang penangkalnya apa, Pak? Lanjut Yuli penasaran. Berangkatlah nanti malam. Ambil 5 sumber air yang mengalir ke arah waduk itu, dan hiraukan dan jangan tanggapi apa saja yang coba mengganggumu sebelum kamu mendapatkan semuanya, jelas Basukir antusias. Yuli mengangguk, mengerti dengan apa yang diucapkan Basukir. Tekad Yuli sudah bulat, tak peduli lagi seberapa bahaya dan susahnya mencari persyaratan itu. Meski di tempat tinggalnya itu banyak terdapat sungai kecil, namun itu bukan hal mudah di samping waktu yang sangat singkat dan juga keadaan malam sebagai salah satu syaratnya, menjadi sebuah tantangan mental bagi Yuli. Sebuah botol plastik berlogo air mineral sudah Yuli kemas. Tak lupa sebuah senter juga sudah ia siapkan untuk menemani perjalanan malam ini. Setelah semuanya siap, Yuli terlebih dahulu beristirahat sembari menunggu waktu. Sedangkan Basukir dan Pawaris memilih berdiam diri di halaman belakang menikmati hembusan angin sore. Suasana alam sudah berubah dari terang menjadi gelap. Meski dirinya tengah berada di dalam kamar, tetapi kegelisahan dan ketegangan tergambar jelas dari sorot matanya yang mengedar ke sana sini. Yuli tahu bila waktunya untuk berjuang sudah dekat. Terbayang olehnya apa yang bakal ia temui dan lihat dalam perjalanannya nanti. Memikirkan hal itu, napasnya berat, terhempas kuat dari dadanya, berusaha menguatkan mental serta keberaniannya. Yul, berangkatlah. Satu suara akhirnya menyudahi lamunan Yuli. Tapi sebelum Yuli berlalu pergi, sebentar ia membuka pintu kamar lain. Yuli menyempatkan melihat kedua temannya yang masih terbaring. Rasa iba dan kasihan seketika menyulut energi keberanian untuk Yuli demi menyelamatkan kedua temannya yang sekarat. Sesampainya di depan, Yuli disambut wajah keribut Basukir dan Pawaris. Lihat ya, Yul, apa saja yang kamu lihat dan rasakan di sana, jangan ditanggapi.
Itu adalah ujianmu untuk mendapatkan persyaratannya, ujar Basukir memberikan pesan. Disambut anggukan kepala tanda mengerti. Pelan namun pasti langkah Yuli. Dengan senter di tangan kanan sebagai penerangan jalan, Yuli mengikis rasa takut yang sebenarnya mulai mendatangi. Sesekali Yuli berhenti, memandang menelisik ke sekeliling dan menajamkan pendengaran, berharap bisa segera menemukan suara aliran sungai. Namun sudah hampir ratusan meter kakinya melangkah, belum satu pun ia temukan. Tanpa putus asa, Yuli terus melangkah, mengabaikan peluh yang mulai membasahi. Hingga tak lama, tak jauh dari tempatnya berdiri, telinga Yuli mendengar suara gemercik air. Ia berlari, menghampiri sumber aliran air. Sesampainya sejenak, ia mengamati arus sungai. Dirinya mengikuti arah air mengalir hingga tiba di satu titik, di mana terdapat aliran saling bertubrukan. Yuli segera mengeluarkan botol plastik pemberian Basukir untuk mengambil air. Namun, baru saja Yuli ingin meraup, satu bayangan tiba-tiba melompat. Yuli terkejut. Ia kemudian berdiri dan mundur selangkah, sembari mencari bayangan hitam yang baru saja mengganggunya. Sampai beberapa detik lamanya, Yuli menatap sekeliling. Hanya gelap malam yang dirinya lihat. Tak ada apapun dan siapapun. Walaupun dalam hati terasa was-was, tapi akhirnya Yuli berhasil mengisi botol aqua plastik itu penuh. Tak ingin berlama-lama, Yuli segera pergi dan mencari tempat berikutnya. Baru saja melangkah, Yuli merasa ada yang berbeda dari tempat itu. Yuli sesekali berhenti dan sesekali berlari, sembari menoleh ke samping. Hal itu ia lakukan karena ia merasa dirinya seperti diikuti oleh sesuatu. Entah sosok bayangan tadi atau ada sosok lain. Yuli mempercepat langkah larinya ketika ia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang mulai mendekat dengan cepat. Sampai akhir, ia menemukan kembali sebuah aliran sungai yang mengarah ke waduk dari tempat pertama. Yuli lebih waspada. Sebelum ia mengambil air, matanya mengedar, menelisik sekeliling. Merasa aman, Yuli pun segera mengambil air dari botol kedua. Tetapi ketika baru saja akan melangkah meninggalkan tempat itu, mendadak tubuhnya terasa dingin dan kaku. Berani kau mengambil air tanpa izin, ha? Ada suara yang tiba-tiba muncul dari depannya. Tak berapa lama, suara itu mulai mewujudkan wujudnya. Sosok kakek tua yang tiba-tiba muncul di depannya membuat tubuh Yuli semakin kaku dan benar-benar tak bisa bergerak. Jaraknya begitu dekat, membuat kaget dan takut, ingin mundur. Namun lagi-lagi kakinya seolah terpatri kuat, hingga tak mampu dia gerakan. Kembalikan airnya, atau mau diganti dengan darahmu, ucap kakek tua itu bernada mengancam, membuat tubuh Yuli menggigil ketakutan. Yul, jangan ditanggapi, kuatkan batinmu dan segera pergi dari tempat itu. Tiba-tiba saja suara dari Basukir memberikan perintah. Bimbang antara menuruti Basukir atau menuruti kakek tua yang ada di hadapannya. Cepat, pergi dari situ. Sekali lagi hentakan lirih itu seperti sengatan listrik bagi Yuli. Tubuhnya tergerak dan melangkah. Tak peduli dengan sosok kakek tua yang mulai melotot ke arah Yuli. Kakinya terasa ringan menapak di tanah, seolah-olah tak ada beban apapun. Namun tak lama, rasa bergidik dan ngeri spontan menyusup ke tubuhnya. Kala matanya melihat bagian tubuh sosok kakek tua itu dipenuhi luka menganga dan mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung. Kelegaan akhirnya dirasa Yuli setelah jauh meninggalkan tempat di mana ia mendapatkan air kedua. Rasa ingin mendapatkan air ketiga menyemangati dirinya sendiri yang mulai lelah. Namun hingga puluhan menit ia berjalan, belum juga ia menemukan aliran sungai. Yuli kemudian berhenti sejenak setelah melihat sebuah pondokan kecil. Sebentar ia menyeka keringat. Gelap dan semakin gelap. Ia tak dapat lagi menghitung waktu. Tak peduli lagi meskipun harus menuntaskan semalaman, asal bisa segera mendapatkan 5 syarat air sungai yang mengalir ke waduk. Hampir setengah jam Yuli beristirahat. Tiupan angin mulai melenakan tubuhnya. Tak berapa lama matanya sayu. Yuli mulai ngantuk. Hampir saja matanya terpejam.
Namun ia dikejutkan suara gaduh dari arah depan pondok. Yuli bangkit dan menoleh, menatap ke arah sumber suara. Di sana, Yuli melihat ada segerombolan orang tengah memanggul keranda. Namun yang membuat Yuli semakin ketakutan ketika matanya menatap atau menangkap orang-orang yang memanggul itu tanpa mempunyai kepala. Apalagi dengan tubuh terbujur yang ada di atas keranda, membuat tubuh Yuli semakin tak mampu digerakkan. Ketakutan semakin Yuli rasakan ketika saat gerombolan itu semakin mendekat ke arahnya dan hanya berjarak tinggal beberapa meter saja. Ingin rasanya Yuli pingsan saat itu, namun seakan ada energi lain yang sengaja menahannya. Sadar jika mereka bukanlah manusia, ia pun segera menyingkir dan bersembunyi di samping pondokan. Setelah mendapat hentakan bisikan lirih dari suara Basukir, ini iringan-iringan itu berjalan tepat di depan pondokan, membuat dada Yuli berdebar kencang, seirama dengan derap langkah para pemikul keranda. Tubuh Yuli semakin dingin, kaku, tak kala rombongan itu tiba-tiba saja berhenti dan mengeluarkan sosok pocong dari keranda, kemudian berlalu dan pergi. Buru-buru Yuli bergegas pergi. Setelah dirasa gerombolan itu sudah menjauh, ia kemudian memilih jalan sebaliknya dari arah melewati iringan tadi. Tak berapa lama, sekitar 50 meter berjalan, telinganya mendengar gemercik air yang deras, membuatnya mempercepat langkahnya dengan penuh harapan. Akan tetapi, ketika dirinya terasa begitu dekat, Yuli mendadak menghentikan langkahnya. Ia diam dan tertegun seperti ragu untuk meneruskan langkahnya. Pandangan Yuli menelisik, memandang dari pantulan senter di tangannya. Tak sampai matanya melihat ke sungai yang terdengar begitu dekat. Tak putus asa, Yuli berjalan mengintari coba mencari celah yang bisa dia lewati. Sampai pada akhirnya ia menemukan sebuah jalan setapak. Tak mau berlama-lama, Yuli akhirnya memasukinya. Dengan perlahan Yuli melangkah, menjejakkan masuk ke dalam dengan perasaan was-was. Semakin gelap, hening, dan begitu mencekam dirasa Yuli saat ia sudah masuk semakin ke dalam. Rasa lega mulai muncul, manakala suara aliran air deras berada tak jauh di depannya. Buru-buru ia mengambil air. Ia masukkan ke dalam botol plastik nomor 3. Selesai itu, Yuli bangkit dan berniat segera meninggalkan sungai. Namun, baru saja Yuli berdiri, Yuli terperanjat. Tempat itu di mana dirinya pertama kali adalah rimbunan belukar, kini berubah menjadi ramai, layaknya sebuah perkampungan di matanya. Di mana dia melihat banyak lalu lalang puluhan orang berpakaian aneh. Yuli sadar dan sangat tahu jika itu bukanlah alam nyata. Tiba-tiba ketika Yuli berpikir demikian, satu suara lagi mengejutkannya. "Cari apa kamu, Mas?" Sapa lembut dari sosok perempuan seketika mengejutkan Yuli. Perlahan ia menoleh, menatapi tatapan sepasang mata dari perempuan berwajah cantik. "Cari air, Mbak, buat minum," jawab Yuli gugup. "Itu airnya kotor, Mas. Sini ikut saya. Saya beri air yang lebih bersih dan menyegarkan," ujar sosok perempuan itu sembari mengelus senyum tipis dari sudut bibirnya. Yuli terdiam, bimbang antara percaya dan tidak. Sosok itu kembali berujar sembari mengusap pipi Yuli. "Percayalah, Mas, aku ndak bohong." Hal itu semakin membuat batin Yuli berkecamuk. Apalagi saat matanya kembali menatapnya, jiwa Yuli terguncang, mengabaikan asal mula tempat itu dan aroma melati yang mendebar kuat dari tubuh wanita di depannya. Hampir saja Yuli terjerat dan melupakan tujuannya. Namun sebelum dirinya mengikuti ajakannya, satu bisikan tegas kembali menusuk telinganya. "Yul, sadar Yul, itu bukan manusia." Seketika Yuli tersentak, kemudian mundur dan menjauh dari sosok itu. Dan setelah dia mundur dan menjaga jarak, seketika tempat itu berubah, melenyapkan riuh ramai dan kembali seperti semula, sepi dan mencekam. Sejurus kemudian sosok wanita yang awalnya terlihat cantik, kini berubah. Wajahnya hancur penuh luka dengan bola mata putih rata. Buru-buru Yuli mundur,
dan berlari menjauh. Terus dan terus berlari tanpa peduli dengan rasa sakit di kakinya. Yuli menerjang apapun yang ada di hadapannya. Hingga akhirnya ia pun jatuh akibat tersandung akar yang mencuat keluar. Napasnya tersenggal. Detak jantungnya seolah terlepas membayangkan kengerian dari sosok wanita yang baru saja membuatnya kalang kabut. Hampir saja Yuli terberdaya dengan rayuannya kalau tidak terbantu oleh bisikan milik Basukir. Namun, mungkin lain ceritanya kalau dia terus mengikuti sosok wanita itu. Yuli kembali bangkit dan berniat untuk meneruskan perjalanannya setelah beberapa menit mengatur napas. Tak peduli lagi akan bahaya yang bakal ia hadapi di depan. Malam kian meraja, tetapi tak membuat niat dan tekad Yuli surut. Ia terus melangkah dan melangkah, menyusuri kegelapan hutan demi sesuatu yang sangat berharga baginya. Tibalah Yuli di tempat berikutnya. Kali ini tak ada gangguan. Hal itu semakin membuat Yuli yakin akan keberhasilan usahanya. Sehingga dengan semangat, Yuli mencari tempat terakhir, yaitu tempat kelima. Rasa lelah, ngilu, serta keberanian sudah sampai di titik paling rendah. Hampir terbayar kala satu suara aliran terdengar begitu dekat. Hingga tak lama, setelah Yuli sampai di tepian sungai, ia langsung mengeluarkan botol plastik dan mengisinya hingga penuh. Akhirnya, 5 syarat yang Yuli cari sudah dia dapat. Namun ketika ia membalikkan badan, hendak meninggalkan lokasi, sayup-sayup ia mendengar suara yang memanggilnya. Untung saja sebelum Yuli menoleh, satu bisikan kembali mengejutkan Yuli. "Jangan menoleh ke belakang, atau kamu tidak akan bisa kembali. Sekarang cepat tinggalkan tempat itu." Yuli segera melangkah dan bergegas meninggalkan tempat terakhirnya. Tapi hal aneh kembali mengejutkan. Setiap Yuli melangkah, satu jeritan menyayat muncul dan menggema di sekitar. Kejadian itu berlangsung sampai beberapa langkah. Sampai pada akhirnya Yuli berhenti. Sunyi dan hening. Tak ada suara jeritan lagi. Tetapi ketika kakinya diayunkan, jeritan itu kembali menyayat. Kali ini benar-benar membuat ciut nyalinya. Jiwa Yuli benar-benar terguncang hebat kala mengenali suara jeritan itu. Tapi mau tak mau, ketika ia tetap harus kembali agar bisa mengakhiri semuanya. Bukan hal mudah bagi Yuli. Walaupun dia telah berhasil, di samping ia harus menekan batinnya agar kuat mendengar suara seseorang lelaki, dirinya juga harus bertahan dengan suara yang memanggilnya dari arah belakang. Entah sudah berapa meter Yuli melangkah, jeritan itu menghilang. Tapi suara tawa memanggil serta semakin kencang di belakang. Sampai pada suatu ketika, suara itu diiringi dengan derap langkah seperti mengejar. Yuli berhenti sejenak. Ia ingin menoleh untuk memastikan apa yang sebenarnya ada di belakang. Namun belum sempat ia kembali dengan teringat pesannya supaya dilarang untuk menoleh ke belakang. Membuat Yuli harus menekan kuat-kuat rasa penasarannya. "Yul, tungguin Yul," sama persis suaranya dengan Cahyo yang dia kenal. Membuat lagi-lagi jiwanya menjadi goyah dan berhenti. Sejenak ia berpikir, Yuli ragu. Tapi ia sadar kalau itu adalah ulah dari makhluk penunggu hutan. Ia tak menanggapi dan langsung berlari menembus kabut. Tubuh Yuli akhirnya terkulai lemas dan terduduk sejenak setelah melihat cahaya lampu dari rumah salah satu warga. Tertegun sebentar antara percaya dan bila itu benar rumah warga atau masih bagian dari tipu daya para makhluk halus. Setelah memikirkan matang-matang, Yuli kembali melangkah, mendekat ke arah rumah warga yang diyakininya. Sesampainya di halaman, tepatnya di rumah pewaris, Yuli disambut dengan wajah kelegaan dari pewaris dan Pasukir. Hal itu membuat Yuli yakin bila dirinya telah berada di rumah pewaris. "Yul, buruan masuk terus mandi." "Iya mbah," sahut Yuli. Bergegas Yuli masuk ke dalam dan langsung menanggalkan pakaiannya setelah menaruh kelima botol plastik di atas meja. Selesai bebersih, Yuli kemudian menghampiri pewaris dan Pasukir yang sudah menunggunya di ruangan biasa. Namun sebelum ia sampai di ruangan, sebentar ia memalingkan wajahnya ketika melewati kamar Agus dan Cahyo. Masih sama dengan kondisi sebelumnya. Seteguk kopi mulai masuk ke tenggorokannya.
Setidaknya itu mampu membuat Yuli sedikit merasa tenang. Ia pun segera menyerahkan air itu, sesuai pesan dari pewaris. Tak lama, Basukir mengeluarkan sebuah benda berbentuk keris seukuran telunjuk jari orang dewasa. "Bawa ini, Yul. Kamu masih punya tugas lagi sebelum ritual penumbalan dimulai," ucap Basukir sambil mengulurkan keris dan Yuli menerimanya. "Itu buat ritual besok malam. Ritual terakhir untukmu," ucap Basukir saat itu. Lagi-lagi Yuli terenyak. Ia membayangkan begitu berat dan pasti penuh kengerian, membuatnya serasa ingin menolak. Tapi urun ketika mengingat pengorbanan Basukir dan Pawaris yang bisa bilang mereka bukan keluarga. Namun mereka dengan baiknya membantu Yuli untuk menggagalkan penumbalan kedua temannya. "Ritual apa, Mbah?" jawab Yuli sedikit gemetar. "Nanti akan dikasih tahu, Pawaris. Kita akan melakukan ritual itu besok malam. Jadi Mbah harap malam ini kamu istirahat yang cukup, karena besok bakal menguras tenaga," jelas Basukir sekaligus menutup obrolan malam itu. Yuli beranjak masuk ke dalam kamar. Hawa dingin dan suasana hening mampu menumbuhkan rasa nyaman untuk Yuli beristirahat. Ditambah rasa lelah, tentu semakin membuat nyenyak pulas oleh rengkuhan dalam mimpi. Tapi semakin malam, suasana semakin dirasa berbeda. Terkadang tubuhnya merasai hembusan angin dingin, dan tak lama berganti hawa panas. Sampai pada akhirnya Yuli harus bangun. Dia duduk di tepian ranjang kala mendengar suara tawa berat dari sosok lelaki yang Yuli sendiri belum tahu di mana wujudnya. Hingga sampai beberapa lama, Yuli masih terus mendengar suara tawa itu. Tawa dari sosok lelaki seolah sedang mengejeknya. Yuli terdiam. Jiwanya mulai merasa takut, tapi mentalnya sudah terbiasa, sehingga dirinya mampu menahan. Selang beberapa menit, suara itu menghilang. Berganti bau busuk menyengat, menyebar seantero dalam kamar. Kali ini, tak mau tahu, Yuli bangun dan melangkah keluar untuk mencari sumber bau. Namun ketika Yuli keluar dari kamar, saat itu juga, Yuli mendapati kejanggalan. Ruangan yang terakhir kali Yuli, Pawaris dan Mas Surip buat mengobrol, hari ini berubah. Sejauh mata Yuli memandang, hanya pelataran luas yang Yuli tangkap. Ia berada di tempat yang lain. Dan ketika dirinya membalikkan badan ingin kembali masuk ke kamar, pintu kamar itu sudah tidak ada lagi di belakangnya. Kali ini mental Yuli dibuat ciut. Tubuhnya mulai gemetar hebat. Kala hembusan angin dingin dibarengi bau bangkai dan bau bunga kuburan menerpa wajah Yuli. Yuli mundur, masih dengan tubuhnya yang gemetar. Mendapati tiba-tiba ada sosok yang muncul di depannya. Tetapi tak sampai 3 langkah, tubuh Yuli jatuh terduduk di lantai. Yuli menggigil ketakutan. Semakin kencang saat wajah dari sosok itu tiba-tiba berada tepat di depan wajahnya. Wajah bertanduk itu menyeringai, tertawa sebelum menghilang. Tetapi sedetik kemudian, suara bernada peringatan itu kembali menggema menusuk telinga Yuli. "Berhenti memulai gelar pusoko, atau selembar nyawa dari kedua orang tuamu melayang." Dan suara itu terdengar sangat berat dan sedikit mengancam, seperti keluar dari sosok bertanduk tersebut. "Kalian terlalu berani melawanku. Tidak semudah seperti ucapan nyawa tua bangka itu. Walaupun syaratnya sudah kau dapatkan." Wajah Yuli seketika memucat, mendengar ucapan sosok itu yang mungkin mengetahui rencananya. Seketika Yuli berpikir akan sia-sia semua usahanya. Bila sosok iblis ini telah mengetahui, tentu nyawanya juga akan ikut melayang. Hingga setelah berucap, mendadak suasana berkabut dan berubah menjadi normal kembali. Seperti awal tadi, ruangan dalam rumah Pawaris. Tubuh Yuli terhenyak, sedikit demi sedikit mulai mampu bergerak. Ia kemudian bangkit dan berniat berdiri untuk masuk ke kamar. Akan tetapi, langkahnya tertahan. Kali ini bukan dari sosok mengerikan, melainkan sosok Cahyo yang sudah berdiri entah dari mana dan kapan. Sosok Cahyo ini ada di belakang Yuli. Yuli benar-benar terkejut. Kala itu ketika ia mendapati Cahyo berdiri di belakangnya, apalagi dengan wajah pucat pasi, matanya sepenuhnya putih.
Yul, kalau kamu masih mau hidup, hentikan semua ini, ucap sosok Cahyo. Mendengar ucapan dari Cahyo, Yuli tidak serta-merta langsung mempercayai atau menanggapi. Ia tahu kalau sekarang yang ada di hadapannya bukanlah sosok Cahyo yang sebenarnya, melainkan tipu daya dari sosok iblis yang sebelumnya memberi peringatan kepadanya. Maaf, tekadku sudah bulat untuk menyelamatkanmu dan Agus. Jadi jangan halangi niatku, saut Yuli. Sosok Cahyo terdiam dengan sorot mata tajam saat mendengar ucapan dari Yuli. Kemudian ia berpaling, berlaru dengan cara menghilang, menyisakan kabut tipis dan dibarengi dengan Yuli yang saat itu berada di dalam kamar. Yuli awalnya ingin keluar lagi untuk memastikan kedua temannya, namun urung. Dia memilih untuk duduk, menyandarkan tubuhnya ke tembok di dalam kamar. Sekian puluh menit termenung, Yuli akhirnya tertidur kembali. Pulas dan nyenyak, tak terganggu lagi oleh suara apapun, sampai malam pun berganti pagi. Entah berapa jam Yuli tertidur, tapi pagi itu ia terbangun kala sentuhan Pak Waris segera mengakhiri buayan mimpi Yuli. Ia terbangun kala matanya mendapati Pak Waris dan Pak Sukir sudah berada di hadapannya. Apa yang kamu temui semalam? Itu adalah bentakan dari sosok perewangan si dukun. Jadi kamu gak usah khawatir. Semua sudah Bapak pikirkan matang-matang dengan Mbak Sukir, ujar Pak Waris menegaskan. Bangun Yul dan segera mandi. Akhirnya Yuli beranjak tanpa berucap setelah mendengar perintah dari Pak Waris. Setelahnya ia baru terkejut manakala berjalan kembali masuk, melihat seluruh isi dalam kamar sudah banyak tersaji umbu rampe dan beberapa kembang setaman dan dupa yang sudah menyala. Yuli yang sedikit penasaran menanyakan hal itu kepada Pak Waris dan Mbak Sukir. Loh Pak, kamarnya kok sudah penuh kayak gini? Tanya Yuli dengan wajah heran. Sudah, ayo ke ruangan tengah. Akan Bapak jelaskan di sana sama Mbak Sukir. Kalau Pak Waris mengajak Yuli ke depan. Sesampainya, Yuli duduk lesu menghadap ke Pak Waris dan Mbak Sukir. Sejenak, suasana mendadak sunyi. Sampai akhirnya, Mbak Sukir menarik napas dan menghempaskan seraya menatap Yuli. Yang kamu temui semalam itu bukan Cahyo, ucap Mbak Sukir. Mendengar itu Yuli diam. Ia sebenarnya juga tahu kalau bukan Cahyo. Hanya saja Yuli tak mengetahui sebenarnya siapa di balik semua kejadian ini. Aslinya siapa Mbah? Apa itu juga perewangan si dukun? Taut Yuli. Benar, itu adalah ingon-ingonnya, jawab Mbak Sukir. Sekarang, siapkan mentalmu. Nanti malam dimulai, jawab Mbak Sukir. Mulai gelar pusoko, Bah. Apa benar, Bah? Tanya Yuli yang tiba-tiba teringat akan ucapan sosok bertanduk semalam. Seketika membuat raut wajah Mbak Sukir dan Pak Waris menegang mendengar ucapan Yuli mengucapkan kalimat sebuah ritual yang akan dirinya lakukan nanti malam. Pasalnya, nama itu merupakan kalimat yang jarang diketahui oleh banyak orang. Sebentar wajahnya berpaling, menatap halaman luar seperti tengah memikirkan sesuatu. Hingga Mbak Sukir kembali menatap Yuli, rautnya semakin datar dengan sorot mata cemas. Kalau kamu sampai mendengar kalimat itu, berarti pihak sana sudah mengetahui apa yang akan kamu lakukan. Itu artinya kamu harus berhati-hati, Mbak Sukir menegaskan. Beruntung hanya ketakutan tak sampai mencelakai Yuli. Tetap saja, Yuli menyesal karena sudah tertipu oleh sosok perewangan dukun. Waktu kita tak banyak, Yul. Sementara Simba akan bermalam di rumah Pak Waris. Nanti malam harus dimulai ritualnya. Hari itu tak banyak yang dilakukan oleh Yuli. Terlihat kegelisahan menyirat dari pancaran mata Yuli. Mengingat mulai malam nanti, dirinya bakal melakukan satu ritual yang sangat sakral dan sangat menentukan. Bukan hanya mental dan nyali saja yang disiapkan, melainkan nyawanya juga dipertaruhkan. Menjelang sore, Yuli masih terbaring, kecemasan masih mendominasi. Sementara waktu dirasa sudah begitu cepat. Berkali-kali Yuli mencoba untuk menguatkan dan meyakinkan diri sendiri. Kemudian setelah itu, ia bangkit dan duduk di halaman depan. Tepat di saat itu, ketika waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mbah Sukir dan Pak Waris terlihat sangat sibuk dengan apa yang disiapkan untuk ritual malam. Setelah dirasa semua sudah siap, Yuli kemudian masuk ke kamar atas perintah dari Mbah Sukir. Di sana, tepatnya di atas meja kecil,
Di atasnya sudah tertata bunga rapi setaman dan dupa yang sudah menyala, dengan kepulan asap memenuhi ruangan. Kini kegelapan genap menyelimuti desa tempat Yuli berada. Malam merangkak perlahan, diiringi suara lolongan anjing yang menggema memenuhi udara. Hawa dingin seolah menggerus nyali Yuli. Di antara rapatnya pepohonan yang berdiri tegak, seberkas sinar redup memancar menjadi satu-satunya cahaya di tengah kegelapan. Yuli duduk bersila tepat di belakang Pawaris, sedangkan di hadapan mereka berjarak sekitar 5 langkah. Basukir juga tampak ikut bersila, menghadap beberapa sesajen berbungkus daun pisang yang diletakkan di atas tampah bambu. Sedang di atas ranjang yang letaknya di belakang punggung Yuli, tubuh Agus dan Cahyo masih terbujur. Oke, sekian untuk cerita kali ini dan masih akan disambung oleh video selanjutnya. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.